Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Dalam kesempatan kali ini kembali saya mau mengcounter ajaran dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Sebelumnya kita akan putar satu video dari Elia Meron, pendapat beliau tentang sosok dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Terus kemudian pada akhirnya bapakku ini sampai sekarang jadinya menyuruh aku kayak gini, kamu gak usah gereja di Katolik lagi gitu kan. Soalnya di Katolik ini kayak lebih nggak mau dia ditamakan firman Tuhan, lebih kayak enakan duniawin aja yang mau diterimanya gitu, yang mau disebarkan ke orang yang enak-enak dengar gitu. Firman Tuhan yang menyakitkan itu nggak mau mereka terima gitu kan. Terus akhirnya diinfluence sama bapak lah, sama yang Pendeta Erastus Sabdono gitu kan, gereja apa itu namanya itu. Dipaksa lah ke gereja di situ. Ngapain kau ikuti Erastus? Jangan. Erastus itu sesat itu. Nah itu yang mau aku tanya. Setelah aku lihat di Google searching, banyak yang bilang jangan. Bilang sama ayahmu jangan ke Erastus. Jangan, ya. Kalau mau pindah jangan Erastus. Erastus bilang Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Jangan mau. Hati-hati. Ya. Pernah aku bilang ke bapak gitu kan, so pak, ginilah ada aku dengar khotbahnya Pendeta Erastus, dia bilang gini, Yesus itu bukan Mesias yang sebenarnya, tetapi Allah Bapa yang berdiam diri dalam Yesus, katanya gitu. Itu menurutmu gimana? Ya pokoknya janganlah. Kalau itu jangan. Kalau saya bilang jangan, ya jangan. Tapi terserah Anda mau dengar saya mau enggak, itu urusan Anda lah. Tapi kalau kamu bilang Erastus, jangan Erastus. Jangan Yesus. Ya, itu bilang sama apamu karena ajarannya itu sesat. Ya, mereka ada Yesus besar lah, Allah besar, Allah kecil, Allah mayor, Allah minor tuh tidak beres itu teologi apa itu. Itu salah satu alasan dari Elia Meron bahwa Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini mengajarkan bahwa Yesus itu kedudukannya lebih rendah dari Bapa. Jadi Bapa itu kedudukannya lebih tinggi dan Yesus itu semacam utusan. Jadi tidak setara dengan Bapa. Yesus hanya mengerjakan perintah Bapa. Jadi Yesus tidak termasuk kepada Allah, di luar Allah. Berikut ini ke depan, ini adalah salah satu contoh pengajaran yang menurut saya sangat menyesatkan. Ajaran yang sesat. Dimana nanti kita akan putarkan dua video. Yang satu dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dan satu video lagi dari Elia Meron. Pengajaran dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini menyatakan bahwa orang yang belum pernah mendengar Injil bisa selamat walaupun tanpa percaya Tuhan Yesus, tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, asal mereka berbuat baik. Nah, itu artinya selamat yang mereka terima adalah bisa selamat di kehidupan yang akan datang, di kehidupan yang kekal nanti, maksudnya itu sebagai anggota masyarakat. Jadi kelas rendahan, bawahan gitu maksudnya. Dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu kelasnya ibaratnya VIP. Kelasnya lebih tinggi kedudukannya dibanding orang yang cuma hanya berbuat baik saja. Walaupun mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus, mereka bisa selamat asal berbuat baik, tapi kelasnya kelas rendahan. Kalau yang percaya pada Tuhan Yesus kelasnya tinggi, VIP. Saya menilai pengajaran demikian adalah hal yang menyesatkan. Nanti kita akan lihat perbuatan baik seperti apa yang bisa lolos sehingga orang itu bisa mendapatkan keselamatan walau tanpa percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ini semacam counter untuk hati-hati mendengar pengajaran dari beliau. Karena kalau itu tertanam di dalam pemahaman kita, kita akan berpikir bahwa orang dunia pun yang tidak pernah dengar Injil bisa selamat asal berbuat baik.
Sekarang kita putarkan video pernyataan pengajaran dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Saya tegaskan, pengertian keselamatan bagi orang percaya dan keselamatan bagi orang non-Kristen itu beda, ya. Saya harus menegaskan ini, kalau keselamatan orang percaya itu, saudara, itu dikembalikan ke rancangan semula, ya. Rancangan semula. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, mengambil bagian dalam kekudusan Allah, mengenakan kodrat ilahi ini. Tetapi kalau keselamatan di luar Kristen, itu hanya menjadi masyarakat di LB3, langit baru, bumi baru. Mereka orang-orang yang tidak memiliki karunia sampai bisa dikembalikan ke rancangan semula. Tetapi mereka harus menjadi orang-orang baik, ya. Dan penghakiman atas mereka ya didasarkan pada perbuatan mereka. Sedangkan untuk orang percaya, standarnya berkenan kepada Allah. Dan standar berkenan kepada Allah adalah kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus. Jadi jangan saudara berkata bahwa orang di luar Kristen juga memiliki keselamatan sama seperti orang Kristen. Tidak sama. Nah, kalau orang mendengar sepotong pernyataan saya, orang bisa berkata, Pendeta Erastus mengatakan bahwa orang di luar Kristen juga punya keselamatan yang sama dengan orang Kristen. Itu salah. Itu salah. Keselamatan di luar Kristen bukanlah keselamatan seperti yang dimiliki orang percaya. Oke? Dan yang lebih mutlak lagi, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Ada keselamatan di luar Kristen dengan kualitas dan porsi keselamatan yang tidak sama dengan keselamatan bagi orang percaya. Ya. Kalau bagi orang percaya, keselamatan itu dikembalikannya ke rancangan semula. Serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa, mengenakan kodrat ilahi, mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Itu bagi orang percaya. Dan yang lebih mutlak, ingat, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Jadi itu ya Bapak Ibu saudara-saudari dan teman-teman semua, kenapa saya selalu mau mengcounter dari pengajaran dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini, karena menurut saya ini adalah pengajaran yang sesat. Beliau ini udah seperti Tuhan ya, bisa menentukan bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus hanya dengan berbuat baik mereka bisa mendapatkan keselamatan di kehidupan yang akan datang nanti. Dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapat tingkatan yang lebih tinggi. Kalau yang hanya berbuat baik itu mendapat tempat yang biasa saja sebagai masyarakat, anggota masyarakat. Apakah kita pernah menjumpai ayat-ayat yang tertulis dalam Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa ada keselamatan buat bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus hanya dengan berbuat baik? Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu video dari
Elia Meron. Apa pendapat beliau tentang keselamatan yang adalah bertolak belakang dengan pengajaran dari pendeta Dr. Erastus Sabdono? Kita saksikan video berikut ini. Jadi percaya kepada entitas Allah yang satu tadi, Tuhan yang esa, yang disebut orang Yahudi sebagai Adonai dalam Shema-nya mereka, Yod He Vav He Tetragrammaton itu. Itulah Allah yang sejati, makanya dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Allah yang kembali lagi ya. Ini pemahaman orang nabi-nabi yang lama. Tuhan itu tidak bawa agama, tapi kemudian di dalam sistem kenegaraan itu disekularisasi menjadi sebuah agama. Agar apa? Ini tersistem, percaya kepada Tuhan-Tuhan tertentu. Tapi Tuhan sesungguhnya yang sejati itu cuma satu. Dan yang Abrahamik yang tertua itu adalah Yahudi. Begitu. Kenapa diizinkan Tuhan ada Hindu, ada Buddha? Kembali lagi tadi ke Nuh tadi. Keturunan Nuh ini beda-beda. Sekalipun nanti Nuh misalnya ada Hindu, ada Buddha, ada apa. Sebelum kedatangan Yesus, mereka itu akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Itu ada di ayatnya Roma 2. Jadi meskipun mereka menyembah berhala mereka, menyembah Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan, tapi mereka itu punya hati nurani di dalam hati mereka. Dan Tuhan akan mengadili mereka menurut hati nurani mereka. Tidak dibuang begitu saja. Karena Tuhan itu melukiskan Torah di dalam hati mereka. Oh, walaupun berarti beda keyakinan pun tetap akan dihakimi dan dinilai sesuai dengan perilaku kita. Perlakuannya. Tapi setelah Kristus itu nggak berlaku. Karena setelah Kristus tidak percaya dia, buang semua. Karena keselamatan itu hanya diberikan kepada dia. Yang percaya kepada Yang Tuhan. percaya kepada dia. Kalau misalnya saya tidak percaya dengan Tuhan Yesus, misal ini ya, tapi perbuatan saya lebih baik daripada itu nggak orang berguna. yang tidak berguna. Nabi Yesaya aja seorang nabi berkata, perbuatan saleh saya itu seperti kain kotor. Kita harus sebaik apa sih layak di hadapan Tuhan? Coba dokter. Dosa itu pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan pelanggaran sesuai dengan hukumnya kepada Adam harus mati. Jadi dari pendapat Elia Meron ini jelas bahwa orang harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, sebagai Tuhannya, sebagai yang dia sembah, baru dia bisa memperoleh keselamatan itu. Dan saya sependapat dengan Elia Meron ini. Pendeta Erastus Sabdono berpendapat bahwa dengan berbuat baik, orang bisa selamat. Sekarang ditanya, perbuatan baik seperti apa yang menjadi tolak ukur bahwa orang itu bisa diselamatkan? Kategorinya seperti apa? Apa Pendeta Erastus Sabdono bisa menyebutkannya? Kategori perbuatan baik seperti apa yang bisa menyelamatkan orang tersebut walau tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Kita akan bahas sedikit dari Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru. Polanya sama, yaitu kalau orang tidak menyembah kepada Allah Yahweh Elohim di Perjanjian Lama, Allahnya yang disebut pencipta langit dan bumi, maka orang itu tidak akan bisa selamat. Begitupun di Perjanjian Baru, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak menjadikannya Tuhan dan menyembah dia dan menjadikan juru selamatnya, tidak akan bisa selamat. Ikutin terus ya Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman semua. Dengan pembahasan ini maka semuanya akan kita bisa mengerti secara utuh. Kita baca di Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala. Ini garis bawahi, penyembahan berhala. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas, barang siapa yang tidak menyembah kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan yang benar,
kalau berbuat baik, tapi kalau dijadikan Tuhannya itu adalah yang lain, disebut juga itu adalah penyembahan berhala. Misal nih, di suatu negara yang orang-orangnya mayoritas berbuat baik, tapi yang dia sembah adalah dewa-dewa, bukan kepada Tuhan yang benar. Dia berbuat baik sekali gitu, tapi dia nyembahnya bukan kepada Tuhan yang benar. Dia menyembahnya kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewanya. Yang dia sembah itu bukan Tuhan yang benar, tapi dewa-dewa. Apakah itu disebut berbuat baik? Berbuat baik di hadapan Tuhan? Karena Tuhan memberi hukum itu dua hukum kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Kalau hanya berbuat baik, melakukan hukum yang kedua, mengasihi sesama manusia, hanya kepada manusia saja dia berbuat baik, tapi hukum yang ke-1 untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatannya tidak dilakukan. Apakah bisa lulus? Apakah Tuhan Yesus memberikan dua hukum kasih yang sudah dirangkum itu hanya berlaku untuk orang Kristen saja yang mau percaya kepada Dia? Bukankah hukum itu akan berlaku untuk seluruh dunia karena Dialah jadi Tuhannya? Bagaimana orang yang tidak percaya kepada Dia menerima Dia, bisa mengasihi Dia? Tidak memenuhi kriteria hukum yang pertama, yang utama sekali itu. Ini adalah pemahaman yang sempit, hanya pakai logika saja, sedangkan di dalam Alkitab jelas dirangkum semua itu, kita harus bisa mengertinya. Kita baca lagi di Efesus 5 ayat 5-6. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jelas, penyembahan berhala akan mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka tersebut, yang tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang menjadikan yang lain sebagai pujaannya, junjungannya, Tuhannya. Apa dengan ini Pendeta Dr. Erastus Sabdono bisa menyangkal? Kita baca lagi di Kolose 3 ayat 5-6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi jelas, penyembahan berhala, orang yang tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, itu sama dengan dosa-dosa yang disebut di atas tadi itu. Apa bisa mendapatkan keselamatan, kehidupan, dan bisa diselamatkan? Jawab sendiri, itu ada ayatnya. 1 Petrus 4 ayat ketiga. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Engkau tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, menyembah kepada selain Dia, itu adalah termasuk penyembahan berhala yang terlarang. Siapa yang kau jadikan Tuhanmu? Siapa yang kau jadikan junjungan hidupmu? 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Kita baca di Wahyu 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Makan persembahan berhalanya pun sudah tidak layak, apalagi menyembah berhalanya.
Kita tahu kitab Wahyu ini adalah kitab akhir zaman nanti, menceritakan tentang pengadilan, hukuman. Jadi betapa bahayanya orang yang melakukan penyembahan berhala. Makan persembahan berhalanya pun tidak layak. Tuhan Yesus sendiri yang mengecam ini. Itu adalah perbuatan yang bersalah di hadapannya. Wahyu 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ayat-ayat tadi yang dibacakan adalah ayat di Perjanjian Baru. Artinya orang di Perjanjian Baru setelah kelahiran Tuhan Yesus dan kematiannya, orang harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang tidak menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, orang itu disebut adalah penyembah berhala yang menyembah selain kepada Dia, kepada Tuhan yang benar itu. Dan hukumannya sudah jelas. Itu adalah disebut perbuatan yang jahat, bukan perbuatan yang baik. Jadi dari segi perbuatan baik yang seperti apa yang dimaksud oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono, bahwa dengan berbuat baik, walaupun tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, kepada Tuhan Yesus, yang tidak percaya kepadanya bisa selamat hanya dengan berbuat baik. Perbuatan baik seperti apa tolak ukurnya, kategorinya bisa disebut sebagai perbuatan baik yang bisa diselamatkan. Dengan menyembah berhala pun yang tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu adalah perbuatan yang berdosa. Perbuatan yang lebih besar kejahatannya dibandingkan dengan perbuatan baik hanya kepada sesama manusia. Tidak bisa hanya dengan menepati hukum yang kedua saja, yang mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, hanya berbuat baik. Tapi kepada hukum yang pertama, yaitu kepada Allah, kepada Tuhan, tidak terpenuhi. Yang menjadikan Tuhannya adalah dewa-dewa, ilah-ilah, sesembahannya bukan kepada Tuhan yang benar. Sekarang kita menilik ke Perjanjian Lama. Apa yang diperintahkan di Perjanjian Lama untuk orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan yang benar? Kita baca di Ulangan 7 ayat 23-26. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memusnahkan mereka. Lihat nih, patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Emas peraknya pun menjadi kekejian bagi Tuhan, karena mereka adalah penyembah-penyembah berhala yang menyembah bukan kepada Tuhan yang benar. Ingat, ini ayatnya komplit semua. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Jelas? Semuanya komplit, tidak terbantahkan. Disebut Torah ada di dalam hati mereka. Mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Bukan berarti jika mereka berbuat baik, mereka akan diselamatkan. Karena mereka dikasih akal, pikiran, budi pekerti, bisa memikir, bisa merenung siapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu. Mereka adalah keturunan Adam dan Hawa. Itu pasti ada ceritanya. Tapi pada dasarnya mereka memberontak. Mereka menjadikan ilah-ilah yang lain sebagai sesembahannya. Ingat perjalanan bangsa Israel, mengapa mereka kadang dihukum Tuhan? Karena mereka sudah tahu Tuhan itu yang menyelamatkan mereka, yang menyertai mereka dari
dari perbudakan di Mesir. Tuhan melakukan begitu banyak mujizat dengan perantaraan Nabi Musa untuk membelah laut dan segala macam mujizat yang mereka telah nikmati, mereka lihat. Tapi pada dasarnya ke depannya mereka tetap aja mau mencari ilah-ilah dewa-dewa lain yang mau mereka sembah. Seperti contoh Raja Salomo, dia mendirikan sesembahan-sesembahan ilah-ilah yang lain. Dia menyerongkan hatinya untuk percaya kepada ilah-ilah dan dewa-dewa lain. Jadi dari pembahasan kali ini kita bisa mengerti secara komplit di Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kalau tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, itu disebut berbuat tidak baik, berbuat yang dosa, berbuat yang jahat, berbuat yang salah di hadapan Tuhan. Itu akan mendapat hukuman dan itu akan dihakim oleh Tuhan sebagai sesuatu yang dosa di hadapannya. Dosa yang berat. Berbahagialah kita yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Roh Kudus akan tetap memimpin kita kepada jalannya yang benar dan menuntun kita, dan kita bisa hidup di dalamnya. Amin.